Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nushatul Haqi, NIM 2004111000034. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan untuk modul 1 dari Praktikum Basis Data. Langsung saja. Untuk modul 1 yaitu terdapat studi kasus. Sebuah universitas memiliki beberapa fakultas dan beberapa fakultas mempunyai banyak jurusan, dan setiap jurusan terdiri dari setidaknya 2 program studi. Kemudian disuruh untuk tentukan entitinya. Tuliskan atribut masing-masing entitinya, tandai primary key-nya. Tuliskan relationship-nya. Tuliskan relasi antar entitinya. Gambarkan entity relationship diagramnya. Lalu transformasikan IRD ke dalam struktur tabel. Tandai primary dan foreign key-nya. Tuliskan script SQL-nya. Seperti ini. Lalu saya menjawab. Yang pertama adalah tuliskan entitinya. Dilihat dari studi kasus ini didapatkan 4 entiti. Yang pertama universitas, kemudian yang kedua adalah fakultas, kemudian jurusan, dan program studi. Jadi ada 4. Kemudian tuliskan atribut masing-masing entiti, tandai primary key-nya. Untuk atribut masing-masing entiti, universitas atributnya ada 2, yaitu kode univ dan nama univ. Kode univ ini sebagai primary key. Lalu fakultas ada 2 juga, kode fak dan nama fak. Kode fak ini sebagai primary key. Jurusan ada 2, kode jur dan nama jur. Kode jur ini sebagai primary key. Dan program studi ada 2 juga atributnya, yaitu kode PS dan nama PS. Kode PS ini sebagai primary key. Oke, kemudian selanjutnya tuliskan relationship-nya. Untuk relationship-nya itu ada 3. Yang pertama memiliki. Memiliki ini relationship antara universitas dengan fakultas. Jadi universitas memiliki fakultas. Kemudian mempunyai. Mempunyai ini relasi antara fakultas dengan jurusan. Jadi fakultas mempunyai jurusan. Kemudian yang terakhir ada terdiri dari. Ini merupakan relationship dari jurusan dengan program studi. Jadi jurusan itu terdiri dari program studi. Soal berikutnya, tuliskan relasi antar entitinya. Untuk relasi antar entitinya, yang pertama, universitas memiliki fakultas. Relasi antar entitinya yaitu one to many, one di fakultas. Jadi sebuah fakultas itu memiliki banyak jurusan, banyak fakultas. Fakultas ini sebagai many. Kemudian selanjutnya ada fakultas mempunyai jurusan. Ini relasi antar entitinya juga one to many, one di fakultas. Dari setiap fakultas itu mempunyai banyak jurusan. Jadi jurusannya many. Kemudian jurusan terdiri dari program studi itu one to many. Jadi jurusannya one, setiap jurusan terdiri dari setidaknya 2 program studi, maka program studinya ini many. Seperti itu. Soal selanjutnya adalah gambarkan entity relationship diagram. Jadi dibuatkan ERD-nya. Saya telah menggambar ERD-nya seperti ini. Jadi dari soal-soal sebelumnya didapatkan ada 4 entiti, yaitu universitas, fakultas, jurusan, dan program studi. Untuk universitas memiliki 2 atribut, kode univ dan nama univ. Kode univ sebagai primary key. Primary key ditandai dengan adanya garis di bawahnya seperti ini. Kemudian fakultas itu primary key-nya kode fak dan nama fak. Nama fak ini sebagai atribut biasa. Lalu jurusan atributnya adalah 2, yaitu kode jur dan nama jur. Kode jur sebagai primary key. Program studi ada 2 atribut, yaitu kode PS dan nama PS. Kode PS sebagai primary key. Kemudian relasinya yaitu universitas. Relationship-nya yaitu ada 3. Memiliki, mempunyai, terdiri dari. Memiliki itu relationship antara
universitas memiliki fakultas, lalu fakultas mempunyai jurusan. Jurusan terdiri dari program studi. Lalu relasi antar entitinya, yang pertama itu universitas, itu UAN, memiliki fakultas many. Jadi sebuah universitas itu memiliki banyak fakultas. Lalu setiap fakultas, jadi fakultasnya UAN itu mempunyai banyak jurusan, jurusannya many. Lalu setiap jurusan UAN terdiri dari setidaknya 2 program studi, maka program studinya many. Jadi didapatkan gambar ERD seperti ini. Lanjut soal berikutnya. Transformasikan ERD ke dalam struktur tabel, tandai primary dan foreign key-nya. Di sini sudah ditransformasikan, maka akan didapatkan seperti ini. Yang pertama, universitas. Universitas ini mempunyai atribut yaitu kode univ sebagai primary key dan nama univ. Kemudian fakultas yaitu mempunyai primary key kode fac, kode fac sebagai primary key, nama fac, kemudian kode univ sebagai foreign key. Jurusan mempunyai kode jur sebagai foreign key, nama jur dan kode fac sebagai foreign key. Program studi mempunyai kode PS sebagai foreign key dan nama PS, kemudian kode jur sebagai foreign key. Jadi seperti ini. Foreign key dari relasi entity yang mempunyai one akan masuk ke dalam entity yang mempunyai nilai many. Jadi untuk universitas maka tetap hanya kode univ dan nama univ. Sedangkan untuk fakultas maka untuk fakultas ini akan ditambahi dengan foreign key, primary key dari universitas akan masuk ke dalam fakultas sebagai foreign key. Primary key dari primary key dari universitas, yakni kode univ, akan masuk ke dalam fakultas sebagai foreign key karena hubungannya one to many. Kemudian primary key dari fakultas akan masuk ke dalam jurusan sebagai foreign key karena hubungannya itu one to many. Kemudian primary key dari kode jur akan masuk ke dalam program studi sebagai foreign key karena hubungannya itu one to many, seperti itu. Untuk skripnya, untuk soal selanjutnya adalah skrip, tuliskan skrip SQL-nya. Seperti ini saya sudah membuat skripnya. Pertama ada create database if not exit modul 1. Jadi di sini membuat database if not exit ini ditujukan agar ditanyakan apakah modul 1 database dengan nama modul 1 itu sudah dibuat atau belum. Kalau sudah maka ini tidak akan berhasil, tapi kalau belum maka akan dibuat modul 1 seperti itu. Lalu use modul 1 maka masuk ke dalam database modul 1, kemudian create tabel universitas. Itu untuk membuat tabel universitas dengan atribut kode univ char 3 not null primary key. Kode univnya ini menjadi primary key. Kemudian nama univ sebagai varchar 20. Lalu create tabel fakultas, kode fac char 3 not null. Not null ini tidak boleh kosong, jadi harus diisi, itu sebagai primary key. Kode facnya itu sebagai primary key. Lalu nama fac varchar 20, kode univ char 3 not null. Kode univ ini digunakan sebagai foreign key. Jadi di sini juga ada keterangan foreign key.
kode UNIF. Jadi kode UNIF ini references dari tabel universitas yang bagian primary key-nya yaitu kode UNIF. On update cascade on delete restrict. Jadi on update cascade ini untuk apabila induknya ini diupdate atau diganti kode UNIF-nya, maka anaknya yaitu foreign key-nya itu akan berubah juga. Lalu on delete restrict ini jika kode UNIF ini dihapus itu tidak bisa karena masih ada hubungan dengan anaknya itu foreign key, maka tidak bisa dihapus untuk ini, untuk induknya. Jadi kalau mau menghapus induk maka harus menghapus foreign key-nya terlebih dahulu. Kemudian lanjutnya yaitu ada create tabel jurusan, kode jur char 3 not 0 sebagai primary key, nama jur varchar 20, kode fac char 3 not 0 ini sebagai foreign key, kode fac-nya ini sebagai foreign key. Kemudian references dari fakultas yang bagian primary key-nya yaitu kode fac, on update cascade on delete restrict. Kemudian create tabel program studi, kode PS itu sebagai char 4 not 0 primary key. Jadi kode PS ini sebagai primary key, nama PS varchar 20. Jadi varchar ini untuk varchar itu untuk panjang dari tulisannya itu kurang lebih 20. Lalu char itu 4. Kalau char itu sudah ditentukan pasti adalah 4. Kalau varchar itu bisa kurang dari 20 seperti itu. Lalu kode jur char 3 not 0. Kode jur ini akan digunakan sebagai foreign key. References jurusan, references dari tabel jurusan yang bagian primary key yaitu kode jur, on update cascade on delete restrict. Lalu ini sudah dibuat skripnya seperti ini. Sekarang kita coba di MySQL apakah berjalan. Kita coba Ctrl C, lalu kita buka browser. Sebelumnya ini saya sudah mengaktifkan sum-nya. Oke, lanjut kita klik di SQL nya, kemudian kita copy ini, kita cek ke atas. Oke, sekarang kita coba kirimkan. Nah, ini sudah berhasil terbuat untuk modul 1. Sekarang kita coba cek. Ada 4 entity, universitas, fakultas, jurusan, program studi. Kita coba cek universitas. Di sini universitas strukturnya kode UNIF ini sebagai primary key ditandai dengan kunci warna emas, lalu nama UNIF. Kemudian fakultas strukturnya di sini kode fac sebagai primary key, nama fac, dan kode UNIF sebagai primary key. Primary key ditandai dengan kunci berwarna abu-abu. Lalu jurusan strukturnya di sini kode jur sebagai primary key, nama jur, kode fac sebagai foreign key. Lalu terakhir program studi struktur kode PS sebagai primary key, nama PS, dan kode jur sebagai foreign key. Oke, sekarang kita coba cek untuk desainnya. Nah, ini desainnya. Kita coba luruskan dulu. Pertama universitas, kemudian fakultas,
jurusan program studi. Seperti ini bisa dilihat. Yang pertama, universitas itu mempunyai atribut kode univ, nama univ. Ini terhubung dengan fakultas karena ini one to many. Jadi ini terhubung ke fakultas, kode univnya sebagai foreign key. Kemudian primary key dari fakultas ini terhubung dengan jurusan sebagai foreign key. Primary key dari kode jur ini terhubung ke dalam program studi sebagai foreign key. Untuk charnya ini harus sama. Jadi misal ini kode univ 3, maka kode univ sebagai foreign key ini juga charnya harus 3. Kemudian kode fac ini 3, ini juga harus 3. Ini kode jurnya 3, kode jur di sini juga harus 3. Jadi semisal ini 4, maka ini harus 4, seperti itu. Nah, ini dia hasil untuk script dari MySQL-nya tadi. Sudah berhasil, hasil desainnya itu seperti ini. Ini sama seperti ini, sama seperti IRD-nya ya. Oke, baik, sekian penjelasan dari saya untuk modul 1 praktikum basis data. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.